Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Najwa akan melanjutkan presentasi dari presenter pertama. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topiknya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki pikiran utama pada awal paragraf, sedangkan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Deduktif induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. 4. Paragraf merata atau penuh dengan kalimat topik. Paragraf merata adalah paragraf yang seluruh kalimatnya merupakan kalimat inti atau topik. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat isinya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah suatu bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga pembaca seolah-olah melihat peristiwa yang dialami atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang peran dari pengisahan tersebut. 2. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah awal pembaca seolah-olah melihat objek yang sedang dibicarakan. Biasanya digunakan dalam karya sastra dan biografi seseorang. 3. Paragraf ekspositoris. Paragraf ekspositoris adalah paragraf yang berusaha untuk memperlihatkan, menjelaskan, menginformasikan suatu hal atau suatu topik untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. 4. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisikan pendapat atau pandangan penulis tentang suatu topik. Paragraf ini berusaha untuk meyakinkan pembaca terhadap apa yang disampaikan, sehingga pembaca sependapat, sepandangan, dan sepaham dengan penulis mengenai topik yang disampaikan. 5. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi rujukan, ajakan, himbauan, atau saran kepada pembaca. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf berdasarkan fungsi dan tulisan. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang mengawali sebuah tulisan. Paragraf ini berisikan pokok-pokok persoalan yang akan dikembangkan pada alinea pengembang atau isi. 2. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang merupakan paragraf tempat memaparkan tempat atau mengembangkan pokok-pokok pikiran yang digambarkan dalam alinea pembaca. 3. Paragraf penutup merupakan paragraf yang berfungsi untuk menutup sebuah tulisan. Paragraf ini berisi kesimpulan dari materi yang telah dikembangkan atau dimaparkan pada paragraf pengembang. Selanjutnya, pola pengembangan paragraf. 1. Pola sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan menyimpulkan fakta atau khusus untuk menjadi sebab dan pada kesimpulan yang menjadi akibat. 2. Pola definisi adalah
pola-pola pengembangan yang berisi mengenai pengertian dari fenomena atau peristiwa yang terjadi. 3. Pola pertanyaan-jawaban adalah pola paragraf yang berisi tentang pertanyaan-jawaban antara satu teks dengan teks lainnya. 4. Pola ilustrasi adalah pola pengembangan paragraf yang digunakan untuk menyusun karangan dengan gagasan utama yang terlalu umum untuk memperjelas gagasan utamanya. 5. Pola contoh adalah pola paragraf yang berisi contoh dari topik atau gagasan yang bertujuan untuk menguatkan gagasan tersebut. 6. Pola sudut pandang adalah pola pengembangan paragraf yang didasarkan dengan posisi atau sudut pandang penulis di dalamnya sebuah karangan. 7. Pola analogi adalah pola suatu paragraf yang membandingkan antara dua hal atau memiliki kesamaan yang hampir sama satu sama lain yang akan disimpulkan pada akhir paragraf. 8. Pola perbandingan pertentangan adalah pola paragraf yang berisi perbandingan pertentangan suatu teks dengan teks lainnya.